Kalau satu hari, kadang burung jantan itu kan labil ya mas. Kadang hari ini bunyi nih, besok nggak karuan bunyi. Jadi bener-bener nunggulah minimal 3 hari dia konsisten. Nah itu baru bisa. Berarti kan dia udah mulai mapan tuh. Minimal lah 3 hari. Kalau aku sih biasanya lebih. Nggak mungkin cuma 3 hari. Kadang 1 minggu, 1 minggu kayak kelihatannya dia udah konsisten baru. Ada telurnya tuh. Loh, kok berkurang telurnya ya? Oh dipecahin. Selamat siang. Selamat siang Om. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Gimana puasanya, Mandri? Alhamdulillah lancar sampai Sama sekarang. seperti saya juga lancar. Tapi ini kemarin habis mudik lah. Iya mas. Ke Demak. Demak, ya, ini Demak, Mandri. Cuman paling betah di Banjarnegara. Om Andri, ini kan karena kita terakhir ngobrol itu bahas betina lah. Betina. Cuman banyak di kolom komentar yang mungkin masih banyak yang belum kita bahas. Iya. Nah, kalau di market bejo kan dikit-dikit muncul baru, dikit-dikit muncul baru, itu tanpa waktu yang lama. Sedangkan teman-teman itu kadang ada satu burung tapi malah buru-buru komplit, gacor aja enggak gitu mas. Nah itu kalau menurut Om Mandri sendiri gimana Om? Kalau soal lama cepat kan itu kan sawang sinawang ya mas. Intinya apa ya, kayak aku pribadi juga nggak pernah target ya. Paling ya kayak di sini kan kayak perawatan burung itu kan dibagi 3 kelompok. Sama 3 kelompok seperti apa? 3 kelompok itu misalkan yang satu biasanya itu burung-burung yang ibaratnya bener-bener baru gacor biasa lah ya, belum dianggap yang udah istimewa atau gimana, intinya bahan dasar lah. Nah nanti kelompok kedua itu biasanya waktu ada kelompok sendiri itu misalkan kayak penjemuran, penempatan itu bareng. Nah itu burung-burung yang udah mulai katakanlah kategorinya tuh dia udah masuk ke lagunya udah enak lah. Kalau orang-orang bilang lagu kering, tapi belum keluar dobelannya. Nah, yang kelompok pertama tadi biasanya jarang aku rawat mas. Oh yang istilahnya yang belum istilahnya apa ya? Ombyokan atau gimana gitu ya? Ya bisa dibilang ombyokan, bisa dibilang koloninan. Cuman posisinya single semua memang. Beda sangkar. Itu biasanya nggak pernah terawat ya. Paling rawatannya paling cuman ganti pakan, minum setiap pagi, bersihin kandang, udah cukup, balik lagi ke tempatnya. Nah nanti misalkan udah ada yang kelihatan, udah ada yang enak, biasanya udah pindah ke golongan yang ini tadi, yang kedua. Oh jadi nggak
nggak istilahnya yang kejadian teman-teman kayak gini yang kebanyakan. Ada burung satu, cuman karena setiap hari mungkin sih dengan porsi rawatan yang sama gitu. Cuman kadang burung-burung yang notabene gasolnya belum mau keluar, tapi apa ya istilahnya pindah-pindah tempat atau mungkin bisa jadi rawatannya dirubah-rubah, itu malah gacor enggak, mungkep iya, tuh enggak bunyi iya gitu. Kalau jantan iya mas, mayoritas. Kadang ya itu tadi kayak yang kelompok satu misalkan belum siap mental, belum siap dari segi kenyamanannya, dia udah dicampur sama burung yang udah agak gacor lah ya, itu biasanya malah jadi diem karena kan mentalnya belum ada lah ya, belum kebawa. Ya kalau menurutku sih di mental bisa, dari segi kaget juga bisa. Ibaratnya biasanya cuman kakek-kakek terus ketemu burung yang bener-bener gacor, biasanya kan kayak gitu mas. Gitu. Jadi ini solusinya gimana buat teman-teman yang mungkin dalam proses konflik itu ketika burungnya mengalami hal yang seperti itu, apakah perlu menambah burung atau memang difokusin aja tuh gimana? Soalnya kadang gatel tangannya kan gitu, wah di posisi di tempat pojok mungkin udah mulai mau bunyi, tapi ketika itu pindah lagi kan gitu. Nah itu mungkin ada solusi apa enggak buat Kalau aku solusinya paling ya itu bener-bener misalkan di satu tempat dulu ya, satu tempat bikin burung ini tuh bener-bener udah bener-bener gacor lah ya, pagi siang sore malam. Nah itu coba dipindah nggak apa-apa. Cuman kalau baru cuman bunyi-bunyi sehari, ibaratnya bunyi sekali terus jedanya apa rokok sebungkus sama ngopi secangkir kan, jangan dipindah-pindah dulu. Karena biasanya karena faktor burung juga belum apa, iya, akhirnya rubah lagi. Rubah. Andri, berarti jadi solusinya ketika mungkin teman-teman mengalami hal tersebut, alangkah baiknya menambah burung saja. Nambah burung, maksud buat temen lah, buat temen, buat mapanin dulu lah. Nah, kalau aku pribadi gitu. Soalnya yang misalkan yang kedua ini dipindah tempat atau dicampur sama burung-burung yang udah ngunci apa yang udah bener-bener jadi, itu juga nggak karuan dia mau bunyi mas. Walaupun sudah dobelan ya misalkan ya, awal-awal ya, itu biasanya dia masih minta sendiri dulu, kan masih single sih. Nanti kalau udah bener-bener kuat enak, biasanya baru aku pindah. Baru pindah. Kalau di Bejo sendiri itu kan burungnya banyak. Nah seperti tadi Om Andri yang cerita itu, ada burung yang istilahnya tingkat apa ya istilahnya apa ya, burung yang notabene belum terlalu gacor, ya masih bunyi-bunyiin aja. Iya. Dipisah, terus yang udah mulai nada kering dipisah, yang udah mulai ngedobel tapi belum jalan lapangan dipisah. Nah berarti kan Om Andri mengatur itu kan, jadi burung-burung ketiga golongan itu nggak setiap hari dirawat dengan apa istilahnya, burung yang udah jadi gitu maksudnya. Kalau rawatan intens tetap burung yang udah apa namanya mapan ya, semua tetap dirawat mas, semua tetap dirawat. Karena apa, kan kita kan ngecek, kadang kita ngecek nih, kita ngelihat burung yang golongan satu ya, mana yang udah enak, mana yang udah enak. Kalau belum ya udah tetap dirawat seperti harian biasa. Yang golongan 2 pun juga sama, dirawat, dipantau, dilihat mana yang udah enak. Kalau udah ada yang enak baru nanti pindah. Caranya tuh pindah grade lah. Naik kelas. Oh, naik kelas. Jadi nggak monoton di sini. Iya, kan SD, SMP, SMA. Kalau SMA udah lulus mungkin kuliah gitu. Nah, ini kan gini, ini kan tadi kesulitan teman-teman ya, ketika mempunyai burung hanya satu, tapi mungkin karena nggak sabar akhirnya pindah lokasi, pindah tempat. gatel biasanya mas. Gatel itu iya. Kan, Aduh, taruh sini kok nggak bunyi, taruh sini nggak bunyi. Akhirnya rawatnya dirubah-rubah gitu. Itu kan karena burung satu. Nah, kalau Om Andri kan burung banyak. Nah, itu burung-burung yang mungkin burung banyak itu, apa ketika sudah mulai ada yang bunyi satu di koloni atau mungkin di satu ruangan itu langsung dipisah atau gimana? Enggak, dilihat dulu. Kalau satu hari, kadang burung jantan itu kan labil ya mas. Kadang hari ini bunyi nih, besok nggak karuan bunyi. Jadi bener-bener nunggulah minimal 3 hari dia konsisten. Nah itu baru bisa.
berarti kan dia udah mulai mapan tuh. Minimal lah 3 hari. Kalau aku sih biasanya lebih. Nggak mungkin cuma 3 hari, kadang 1 minggu kayak kelihatannya dia udah konsisten baru. Iya, om saya sendiri kadang sering mengalami itu, wah 1 hari 2 hari enak banget. Nah, Besok nggak enak. besok nggak enak, itu pun langsung panik dalam arti itu, kok jadi nggak enak. Ah. Gitu. Akhirnya, wah coba dikayak giniin, akhirnya malah burung Nggak jadi bunyi, nggak jadi. Iya. Ya intinya kalau aku sih itu sabar dulu lah. Kadang ya emang itu orang kan kadang latah ya. Latahnya itu burung lagi enak, oh ini udah tiba-tiba ngirim video, Mas ini udah 2 bulan belum, padahal belum. Mungkin pemikiran orang yang nggak tahu dikira udah 2 bulan. Nah gitu loh, padahal burung baru mulai mau ke enak, tapi apa terlalu buru-buru megang lah, ibaratnya terlalu buru-buru ini harus dijodohin apa gimana, atau ditaruh di mana, atau rawatan seperti apa. Nah itu yang bikin menurutku kesalahannya di situ, Mas. Terlalu buru-buru lah intinya. Nah kalau burung-burung yang istilahnya tadi yang kita bicarakan, burung yang belum kayak enak, kalau burung bahan banget gitu. Itu burung seperti itu perlu penjemuran atau enggak sih? Atau perlu mandi atau enggak gitu? Kalau yang bahan yang dari katakanlah kita yang masih dasar ya. Kalau dasar aku biasanya nggak mandi, Mas. Nggak mandi. Jemurnya paling cuman sebentar tok lah, paling cuman buat hangat-hangat udah langsung masuk. Kenapa alasannya? Bukan malah justru ketika kita mungkin buat jemurnya lama. Terkadang itu bahan dasar itu, Mas. Kebanyakan burung itu dia lebih nyaman kalau belum pindah-pindah. Enggak. Kalau yang kedua kan ini udah pindah-pindah ya. Kalau yang pertama ini kan burung yang maunya bunyi cuma di situ biasanya. Ya, ketika dipindah Dan intensitas bunyinya juga belum terlalu sering lah. Belum terlalu sering. Nah itu biasanya burung-burung yang nggak pernah aku mandiin. Paling cuman sekedar hangat-hangat udah masukin lagi ke tempatnya dia semula. Jadi burung-burung yang mungkin tipikalnya belum masuk seperti di kelas 2-nya atau di kelas 3-nya enggak, perawatannya itu enggak dibikin salah. Karena aku kan pengalamannya gini, ada burung yang udah enak nih, dijemur harian, tapi burungnya tuh stuck, Mas. Kadang juga malah turun lah ya, turun. Tapi seketika burung itu aku coba nggak diapa-apain, katakan dia mau mandi, monggo mandi sendiri dulu lah. Dijemur juga nggak terlalu kencang, paling jemurnya cuman setengah jam atau 15 menit buat hangat-hangat aja. Nah itu malah gacor banget, Mas. Gacor banget. Ya itu tadi, kadang burung A sama B kelihatannya progresnya cepet yang ini, tapi malah yang jadi duluan yang ini itu sering terjadi. Jadi kita tuh nggak bisa mematok, oh ini burung ini bentar lagi jadi nih, oh malah yang jadi yang satunya. Ya, kayak gitu. Ya pematri nanti kita bahas lagi mungkin burung yang menurut Omar itu dari kelas 2 dalam kelas 2 itu yang kita beli. Iya.